Halo semuanya, ketemu lagi di channel Jendela Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang statistika ukuran pemusatan data bagian 2, yaitu menentukan median. Langsung simak ya. Oke, setelah 2 video sebelumnya kita membahas tentang ukuran pemusatan data tentang menentukan rata-rata dan modus. Kali ini kita akan membahas tentang median ya, bagaimana menentukan nilai median. Jadi, median itu adalah nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Sering juga disebut dengan nilai tengah gitu. Kita langsung saja lihat contoh yang pertama. Bagaimana menentukan median dari data tersebut gitu ya. Jadi langkah awal kita bisa urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian kita bagi 2 nih. Yang sama rata sama banyaknya gitu ya. Jadi ada 4 nilai yang sebelah kiri, 4 nilai yang sebelah kanan. Dan yang sisa 8 inilah yang dikatakan sebagai median. Jadi mediannya adalah 8. Kembali lagi ke definisi ukuran pemusatan data. Jadi cenderung dia berada di tengah gitu ya. Dan ternyata betul. Setelah data itu diurutkan, posisinya berada di tengah. Itulah yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data. Contoh yang kedua seperti apa? Kita lihat nih. Jadi nilainya sedikit berbeda. Kalau yang tadi jumlahnya ganjil, yang ini genap ya, banyak pesertanya. Lalu kita urutkan 5 sampai 10 kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita bagi 2 sama banyak bagian kiri dan yang kanan. Oh, ternyata kita bingung nih, nggak ada nilai yang tersisa gitu ya. Artinya kalau seperti ini, mediannya bisa kita hitung ya antara 7 dan 8 ini. Berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. Nah, itulah nilai dari mediannya, yaitu 7,5. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Datanya tentang berat badan yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita diminta untuk menentukan median. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang sekali. Jadi kita tulis dulu nih tabelnya. Lalu perlu diperhatikan bahwa rumus mediannya seperti ini ya. Jadi median itu sama dengan TB, yaitu tepi bawah, ditambah setengah dari kumulatif frekuensi tersebut. Kenapa setengah? Karena median tadi membagi 2 gitu ya. Membagi 2 data tersebut menjadi sama banyak gitu. Menjadi 2 bagian, jadinya dibagi 2. Dikurang dengan FK. Nah, FK ini seperti apa? Yaitu kumulatif dari frekuensi yang sebelum gitu ya, nanti kita cek. Lalu dibagi frekuensi kelas median dan dikali P. Langsung saja. Pertama kita tentukan dulu yang ini nih, setengah dikali kumulatif dari frekuensinya. Frekuensinya tadi adalah 100 ya. Jadi setengah dari 100 itu adalah 50. Berarti data yang 100 tadi kalau kita bagi 2 berarti 50 yang bagian kiri, 50 yang bagian kanan gitu ya. Nah, kalau begitu, di mana posisinya? Maka 50 ini berada di interval ke-3. Dari mana? Karena kalau kita kumulatifkan, 5 belum nyampe 50. Lalu kita tambahkan dengan 18 nih. Oh, belum nyampe juga, baru 23. Belum nyampe juga ya ke 50. Dan bagaimana kalau kita jumlahkan dengan 42? Ternyata sudah masuk. Berarti 50 ini ada di sini ya, di interval 66 sampai 68 gitu. Artinya kita fokus saja di interval 66 sampai 68. Berarti P-nya adalah panjang intervalnya adalah 3 ya. 66, 67, 68. Kemudian frekuensi median, berarti karena tadi fokusnya di sini, maka frekuensi mediannya adalah 42. Kemudian kita tentukan juga frekuensi kumulatif. Jadi yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya adalah
ditambah 18, yaitu hasilnya 23. Kemudian kita gunakan rumus yang ini, bahwa mediannya adalah TB 65,5 ditambah setengah kumulatif dari frekuensinya adalah 50 dikurang 23 ya, kumulatif yang sebelumnya, dibagi kelas median itu sendiri 42 tadi ya, karena fokus kita di situ. Lalu kita kali 3. Seperti biasa kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Lalu hasilnya adalah setelah yang dalam kurung ini dapat nilai 0,64, kita kalikan 3 maka hasilnya 1,92. Kita jumlahkan dengan 65,5, dan ini bukan modus ya, tetapi median ME gitu ya. Dan hasilnya adalah 67,42. Nah, itulah bagaimana cara menentukan median. Mudah ya? Oke, sekali lagi ini bukan modus, tapi median. Gampang kan? Oke, itu tadi materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!